Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Ternyata aku anak orang kaya. Bagian 77. Boy, masa dari lokasi konstruksi sudah selesai kan? Sudah Tuan Erwin, anak itu juga sudah mengaku. Kata Boy sambil tersenyum, seolah dalam suasana hati yang baik. Siapa dalangnya? Erwin bertanya dengan penuh semangat. Saya tidak tahu namanya. Para perampok itu memanggilnya Bang Ivan. Orang ini membayar mereka 200 juta sehari untuk datang mengganggu di lokasi konstruksi. Orang-orang hukum juga sudah disuap sepertinya, sehingga pura-pura tidak lihat terhadap tindakan para perampok ini. Itu disebabkan mereka bisa merajalela. Kata Boy. Bang Ivan, wajahnya seperti apa? Apa kamu kenal orang ini? Erwin mengurutkan kening. Dia belum pernah mendengar tentang orang ini. Aku juga tidak tahu. Kulitnya sedikit gelap, tapi memakai topeng setiap kali bertemu. Jadi para perampok itu tidak tahu seperti apa wajahnya. Seharusnya orang itu bukan dari barat kota. Saya sudah tinggal di barat kota selama ini, tapi belum pernah dengar tentang Bang Ivan itu. Boy berkata dengan ragu. Oke, kerja bagus. Ingat, bantu aku awasi lokasi konstruksi. Lebih baik kirim beberapa bawahan lagi buat patroli malam hari. Kalau masih ada orang yang membuat masalah, tidak perlu sungkan, langsung hadir saja. Kata Erwin dengan dingin. Baik Tuan Erwin, jangan khawatir. Saya sedang menerima orang-orang sini. Saya justru diuntungkan di sini. Erwin terkejut sejenak. Dia tidak menyangka bahwa Boy memiliki pikiran yang begitu cerdas dan menerima 4-50 perampok ini menjadi bawahannya. Sepertinya masalah lokasi konstruksi tidak perlu dikhawatirkan lagi. Setelah menutup telepon, Lina dan yang lainnya masih tertidur. Jadi Erwin tidak mengganggu mereka. Sebagai gantinya, dia langsung mengirim pesan pada Damon, menyuruhnya untuk menyelidiki seseorang yang dipanggil Bang Ivan. Meskipun informasi yang didapatkan dari perampok sangat sedikit, tapi dia akan membiarkan Damon mencoba gali informasi sebanyak mungkin. Kenapa orang bernama Bang Ivan ini menargetkan proyek tante? Erwin mengurutkan keningnya, merasa bahwa mungkin akan lebih cepat tahu jika bertanya langsung kepada Ibu Lina. Lina dan Mary tidur bersama di tempat tidur lantai di bangsal VIP. Sangat sempit, jadi tidur mereka tidak nyenyak. Setelah Erwin dibangunkan oleh dering ponsel, Lina pun terbangun. Sambil meregangkan leher yang kaku dengan ekspresi mengantuk di wajah, dia berkata dengan nada meminta maaf saat melihat Erwin bangun. Erwin, maaf ya buat kamu jadi menderita. Tak perlu dikhawatirkan, aku punya kabar baik dan kabar buruk. Mana yang ingin kamu dengar duluan? Erwin berkata sambil tersenyum. Kabar baik dulu deh. Lina berjalan ke arah meja dan menuangkan segelas air untuk Erwin. Kabar baiknya adalah takkan ada preman yang membuat masalah lagi ke depannya di lokasi konstruksi. Setelah itu Erwin minum segelas air itu dan membasahi gerongkongannya. Syukurlah, ibu pasti senang kalau mendengar itu. Lina dalam suasana hati yang baik ketika mendengar berita ini. Tetapi sorakan dan kegembiraan membangunkan Mary. Kenapa ribut-ribut pagi-pagi begini? Mary menguap dengan ekspresi mengantuk di wajahnya. Mah, Erwin sudah bantu selesaikan masalah preman di lokasi konstruksi. Jadi tak akan ada preman yang akan mencuri bahan bangunan lagi. Lina berkata dengan gembira, menjadi semakin bangga pada Erwin. Serius? Jangan bohong sama aku. Mary terlihat sibuk selama sebulan untuk masalah ini. Tapi Erwin langsung menyelesaikannya dalam satu malam. Yang lain mungkin akan tidak percaya juga. Iya tante. Tapi ada kabar buruk juga. Erwin tiba-tiba mengubah nada suaranya. Kabar buruk apa? Mary dan Lila menjadi gugup pada saat yang bersamaan. Ada orang bernama Bang Ivan yang menyuruh para perampok ini untuk mencuri bahan bangunanmu di lokasi konstruksi. Bang Ivan? Lina dan Mary saling memandang dengan ekspresi kosong di wajah mereka. Sepertinya mereka juga tidak mengenal siapa Bang Ivan ini. Siapa orang ini? Aku tak kenal sama sekali. Kenapa mencelakai proyekku? Melihat bahwa Mary sendiri tidak mengenal orang ini, Erwin tentu juga tidak kenal. Sepertinya hanya bisa menunggu kabar dari Damon. Tapi mungkin ada sedikit harapan.
Tak lama kemudian Lukas juga terbangun, tapi dia masih merasa sedikit pusing. Antara karena kehilangan banyak darah atau karena gegar otak. Erwin, duduklah bersamaku. Lukas melambaikan tangan pada Erwin setelah duduk di ranjang rumah sakit. Erwin mengangguk dan duduk di sampingnya. Erwin, maaf karena akan merepotkanmu untuk urusan kami beberapa hari ke depannya bersama Lina. Sebenarnya tak ada urusan penting juga. Tapi bantu aku awasi seorang bernama William George, agar orang ini tidak merencanakan sesuatu. Tenang saja Paman, aku akan membantumu menyingkirkan orang yang mengancammu. Lukas terkejut sesaat, tapi tersenyum kemudian. Selama kamu bahagia. Lukas tampaknya mempercayai Erwin, kemudian berkata, menginaplah di rumah kami beberapa hari. Aku lebih praktis buat pergi ke perusahaan sama Lina nanti. Lukas berpikir sejenak, kemudian berkata lagi, malam nanti kalian tak perlu jenguk aku lagi. Di sini tak ada tempat tidur tambahan. Jadi Ibu Lina yang temani aku saja sudah cukup. Erwin dan Lina tercengang pada saat yang sama. Lina berpikir tentang apa yang dikatakan ayahnya. Jika ibunya di sini saja sudah cukup, dan Erwin menginap di rumahnya, bukannya itu berarti hanya ada dia dan Erwin di rumahnya malam nanti. Memikirkan adegan memalukan tadi malam, Lina langsung tersipu. Tidak. Mary tiba-tiba keberatan. Membiarkan mereka berduaan di rumah mungkin akan terjadi sesuatu. Lakukan saja apa yang kubilang, kata Lukas seolah sengaja mengatur ini. Setelah Erwin keluar dari rumah sakit, dia mengantar Lina ke perusahaan dan pergi bekerja menggantikan Lukas, yang sebenarnya hanya ingin mengawasi anggota dewan bernama William. Orang ini selalu ingin menggantikan posisi Lukas sebagai CEO perusahaan, dan telah berulang kali merancang dan menjebak Lukas, tetapi untungnya tidak berhasil sebelumnya. Tapi hampir saja membuat Lukas tidak berhasil mempertahankan posisi CEO. Erwin, kita mulai dari mana ya nanti? Aku gak terlalu tahu tentang urusan perusahaan, kata Lina dengan cemas. Gak apa-apa, ada aku. Erwin merasa memperoleh Sam William dan mengeluarkannya dari dewan direksi adalah satu-satunya cara terefektif. Cara lain akan terlalu memakai energi dan waktu. Tentu saja ingin membeli saham William dengan jumlah uang yang paling sedikit juga perlu beberapa cara licik. Mereka berdua masuk ke dalam perusahaan Hotel Aleida yang terdiri dari 12 lantai. Seluruh bangunan ini dimiliki oleh Hotel Aleida. Perusahaan Lukas ini bisa dibilang cukup besar. Ketika masuk, penjaga keamanan menghentikan. Mungkin karena tahu identitas Lina. Ketika melihat Lina, mereka datang untuk menyambut dengan hormat dan mengejutkan Erwin. Kamu sering kesini ya? Erwin bertanya dengan rasa ingin tahu. Dulu pernah kerja di sini, jadi mereka semua mengenalku. Ayo masuk, kata Lina sambil memeluk lengan Erwin dengan penuh kasih sayang dan senyuman manis di wajahnya. Kita pergi lihat lemari besi kecil punya ayahku yuk. Dia menyembunyikan banyak barang bagus. Jangan deh, ayahmu pasti bakal menyalahkanku kalau tahu nanti. Erwin kehabisan kata-kata, karena putri Lukas ini sedikit berlebihan pada ayahnya. Kamu akan tahu begitu lihat nanti, aku yakin kamu pasti suka. Lina langsung menarik lengan Erwin dan berjalan lurus ke dalam. Pada saat yang sama, William sedang berada di kantor sambil melihat dokumen. Asistennya yaitu Kaidan tiba-tiba berlari masuk dengan gembira. Tuan Will, kabar baik, ada kabar baik. Kenapa masuknya nggak ketuk pintu dulu? William meletakkan dokumen itu dan berkata dengan ekspresi tidak senang. Si Lukas sakit dan dirawat di rumah sakit. Jadi putrinya menggantikan datang menangani urusan resmi. Setelah menutup pintu kantor, Kaidan berbisik setelah menghampiri William. Serius? Udah dikonfirmasi kabar itu? Ada surat kuasa resminya? William sangat gembira. Ini memang kabar baik. Dia baru-baru ini sudah ditekan oleh Lukas. Ini adalah kesempatan yang bagus. Ada. Bagian administrasi sudah menerima surat kuasa dari CEO. Yang berisi memberikan putrinya wewenang penuh untuk menangani urusan resmi. Asistennya itu menunjukkan surat kuasa kepada William. Setelah mengambil surat kuasa itu dan melihat sekilas, senyum pun muncul di sudut mulutnya. Apa putrinya udah ada di sini? Kata William.
Dia pernah bertemu dengan putri Lukas yang bernama Lina itu, yang berparas cantik dan tipe kecantikannya yang langka, tetapi tidak memiliki pengalaman sosial dan orang seperti inilah yang mudah untuk ditipu. Baru aja masuk, tapi dia ditemani seorang pria, mungkin pacarnya. Tebak Aidan, pacar. Seharusnya nggak terlalu tua. Kamu coba pergi tes dia dulu. Kita lihat seberapa besar potensi kesempatan ini. William berpikir sejenak dan berkata, Tuan William, bagaimana kalau menggunakan kontrak pinjaman 400 miliar itu untuk mengatas batasannya? Kaiden tiba-tiba menyarankan, ya boleh, ingat ekstra waspada. William tidak ragu-ragu, bagaimanapun ini hanya mengetes dan akan bagus kalau berhasil. Tapi walau hasilnya tidak berhasil sekalipun, dia masih memiliki rencana licik lainnya. Setelah Kaiden menerima pesanan, dia langsung pergi ke kantor keuangan. Pada saat ini Lina dan Erwin berada di ruang tersembunyi di kantor CEO, melihat yang disebut lemari besi kecil milik Lukas yang disebut Lina tadi. Ini semua anggur. Erwin melihat deretan lemari anggur di ruang tersembunyi dan sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Lukas mengumpulkan begitu banyak anggur. Meskipun ruangan ini tidak besar, tapi penuh dengan berbagai jenis anggur yang setidaknya berjumlah 2-300 botol. Iya, ayah suka koleksi seperti kakek. Tapi dia koleksi anggur, jadi semua anggur berharga di sini itu dari berbagai penjuru dunia. Yang paling mahal, seharga 20 miliar. Kata Lina dan mengeluarkan sebotol dari sudut. Kemudian dengan bangga ditunjukkan kepada Erwin. Hanya sebotol whisky Islandia ini, ku dengar ayahku menghabiskan lebih dari 12 miliar. Saat itu aku ingin sekali coba sedikit rasanya, tapi ayah menolak. Ayo kita minum selagi dia tidak ada. Kata Lina sambil mencari sesuatu untuk membuka botol itu. Erwin terkejut untuk sementara waktu. Lina ini benar-benar sedikit berlebihan pada ayahnya. Tetapi untuk anggur yang semahal itu, Erwin juga ingin mencicipinya. Anggur itu seharusnya sudah sangat tua. Tetapi mereka tidak menemukan apapun untuk membuka botol tersebut. Di luar ruangan kecil koleksi anggur, ada seseorang yang masuk ke kantor CEO untuk mencari mereka. Kayaknya ada orang yang cari kamu di luar, kata Erwin dengan suara rendah. Kalau begitu kita bawa pulang aja, buat minum bersama malam nanti. Lagian cuma ada kita berdua di rumah malam ini. Lina tampaknya sangat ingin minum whisky Islandia ini. Iya, sekarang urus masalah perusahaan dulu. Erwin pun mengangguk. Dan segera mereka berdua berjalan keluar dari ruang kecil dan tiba di kantor CEO. Ternyata memang benar, ada seseorang menunggu di sana. Itu adalah Direktur Keuangan, Ethan. Nona, saya punya laporan keuangan di sini yang perlu Anda tanda tangani, kata Ethan sambil menyerahkan dokumen yang ada di tangan kepada Lina. Lina sepertinya mengenal Ethan ini dan sangat mempercayainya. Lagi pula saat bekerja di sini dulu, ayahnya Lina sangat mempercayai Ethan, sehingga Lina juga mempercayainya. Beri aku dokumennya. Setelah Lina mengambil dokumen dan laporan, dia menemukan ternyata isinya berlembar-lembar, dan butuh banyak waktu untuk membaca dengan cermat. Jadi dia hanya melirik sekilas beberapa halaman, dan setelah memastikan isinya memang tentang laporan keuangan, dia baru menandatanganinya. Selain itu, dia juga tidak terlalu memahami laporan keuangan seperti ini. Oke. Setelah Lina menandatanganinya, dia ingin membalikan pada Ethan. Tetapi Ethan mendorong kembali dan mendekat ke arah Lina, membalik beberapa halaman di dokumen, dan menunjukkan ke sebuah sudut ruang kosong sambil berkata, di sini juga harus tanda tangan. Maaf kelewat, kata Lina dan menandatangani namanya lagi di tempat yang ditunjuk Ethan. Udah oke kah? Iya, kalau begitu saya pamit dulu, Nona. Setelah Ethan mengambil dokumen yang ditandatangani, dia berbalik dan berjalan keluar. Diam-diam menyeka keringat di dahi. Tetapi ketika sudah mencapai pintu, Erwin tiba-tiba menghentikannya. Tunggu, sini kulihat dokumennya. Melihat Ethan tampak sangat gugup, Erwin merasa ada yang tidak beres. Jadi dia ingin melihat dokumennya juga. Maaf, ini adalah laporan keuangan perusahaan Alida kami, yang merupakan rahasia dagang, jadi tidak dapat ditunjukkan pada orang lain. Ethan langsung menolaknya. Direktur Ethan, Erwin bukan orang luar, kasih lihat aja. Lina tidak sadar ada yang tidak beres. Dia hanya dengan polos berpikir bahwa Erwin sekedar ingin melihat laporan keuangannya saja. Ketika dia berbicara, Erwin sudah berdiri dan berjalan menuju Ethan.
Erwin tidak mengenal Ethan ini, jadi tidak mempercayainya sama sekali. Baiklah kalau begitu. Kata Ethan, kemudian dengan enggan menyerahkan dokumen di tangannya kepada Erwin. Setelah Erwin ambil, dia membaca halaman demi halaman secara teliti, dan menemukan ada selembar kertas putih yang terselip. Alisnya langsung berkerut, karena ada tanda tangan Lina di selembar kertas putih tersebut. Kenapa ada selembar kertas kosong di sini? Ditambah ada tanda tangan Lina juga. Erwin mengeluarkan kertas kosong tersebut dari dokumen dan bertanya dengan ekspresi serius. Jika tanda tangan di kertas kosong ini dimanfaatkan oleh seseorang yang berniat jahat, maka bahayanya akan sangat besar. Apalagi sekarang Lina mewakili seluruh perusahaan Alida. Mungkin kesalahan pencetakan. Saya akan meminta petugas untuk mencetak ulang lagi. Setelah mengatakan itu, Ethan ingin pergi, tetapi Erwin langsung meraih kerah dan mengangkatnya. Bisnis pusat perbelanjaan ini benar-benar bagikan medan perang. Hanya setengah hari tiba di sini, sudah hampir jatuh ke dalam jebakan orang lain. Untungnya Erwin menyadari tepat waktu. Lina, tutup pintunya. Erwin menyuruh Lina untuk menutup pintu. Pepatah mengatakan, akan tidak sopan kalau tidak membalas hadiah kepada orang yang sudah memberi kita hadiah. Erwin tentu juga akan membalas hadiah kepada William ini. Setelah Lina menutup pintu, dia juga sangat ketakutan. Karena tidak pernah menyangka Ethan, direktur keuangan yang sangat dipercaya ayahnya, juga disuap oleh William. Yang lebih parahnya lagi adalah membantu William untuk menipunya. Jika Erwin tidak menyadari trik licik mereka tepat waktu, konsekuensinya akan menjadi bencana. Tidak akan terbayang berapa banyak masalah yang akan ditimbulkan oleh selembar kertas kosong dengan tanda tangannya. Belum lagi dia sekarang mewakili ayahnya dan seluruh perusahaan Alida. Direktur Ethan, ayahku begitu percaya padamu, tapi kenapa kamu mengkhianatinya? Lina benar-benar marah saat ini. Nona, apa yang Anda bicarakan? Mana mungkin saya mengkhianati CEO? Selembar kertas kosong ini salah cetak. Ini semua hanya salah paham. Saya benar-benar setia pada CEO. Ethan masih bersikeras menyangkal. Karena tidak ada bukti, selembar kertas putih juga tidak bisa dijadikan bukti yang kuat. Selama dengan keras kepala menyangkal dan menyalahkan pihak percetakan, apa yang bisa dilakukan dua anak muda ini padanya? Namun dia salah. Erwin bukanlah anak muda biasa. Akan kubuat kau jujur. Erwin tersenyum sedikit, lalu meraihnya dan berjalan ke ruang rahasia. Ya, di sana. Dia berpikir bahwa ruangan kecil itu adalah tempat yang cocok untuk interogasi selain menyimpan anggur. Tidak perlu khawatir akan didengar oleh orang lain di perusahaan. Bagaimanapun, bahkan direktur keuangan perusahaan ini saja sudah disuap oleh William. Apalagi yang lain. Begitu informasi ini bocor, itu akan menyebabkan kewaspadaan William. Jadi yang paling tepat adalah membawa orangnya ke ruang rahasia untuk diinterogasi. Mau bawa aku kemana? Hentikan sekarang. Ethan diseret oleh Erwin. Dia ketakutan dan ingin berjuang melepaskan diri. Tetapi tenaga Erwin luar biasa kuat. Tidak peduli bagaimanapun dia berjuang melepaskan dirinya, hasilnya tetap sama. Dan itu membuatnya semakin takut. Jangan bergerak. Percaya atau tidak, aku bisa membuatmu cacat di tempat. Erwin mengancam dengan nada dingin. Dasar sialan. Jangan keterlaluan ya. Kalau kamu berani menyentuhku. Sebelum Ethan selesai berbicara, Erwin berbalik dan menampar wajahnya. Lalu berkata dengan tidak sabaran. Ku hajar beneran kalau masih basa-basi ya. Saat mengatakan itu, Erwin meletakkan tangan di bahu Ethan dan mencengkram dengan sedikit kekuatannya. Wajah Ethan langsung menjadi pucat karena kesakitan. Dan tidak berani berbicara lagi. Meskipun cara penanganan Erwin sangat kasar, namun sangat efektif juga. Lina, kamu jaga di luar. Jangan biarkan siapapun mendekati tempat ini. Erwin menginginkan kerahasiaan mutlak. Dan ingin mengambil kesempatan untuk melawan William. Tentu dia tidak ingin informasinya bocor. Setelah itu Lina mengangguk dan dia berjaga di luar untuk Erwin. Setelah Erwin menyeret Ethan ke ruang rahasia, dia berkata lagi dengan nada yang dingin. Bilang, siapa yang menyuruhmu melakukannya? Apa yang kamu bicarakan? Ethan makin keras kepala. Oke, kita lihat seberapa lama keras kepalamu bisa berlangsung. Kata Erwin sambil mengeluarkan sebuah belati.
Ini adalah senjata yang dia sembunyikan di tubuhnya untuk menyelamatkan diri pada saat kritis, tapi tidak menyangka akan berguna pada saat ini. Apa yang kamu lakukan? Lihat Erwin mengeluarkan belati, Ethan tiba-tiba menjadi panik dan wajahnya menjadi lebih pucat lagi. Apalagi yang bisa kulakukan? Tentu saja memotong yang ada di selangkanganmu, kata Erwin sambil menyeringai. Memangnya kamu berani? Kamu seharusnya tahu ini melanggar hukum, kan? Ethan sangat ketakutan hingga jantungnya berdegup semakin kencang. Anak ini sungguh kejam sekali. Bersama